Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bahasan tentang keuntungan dalam dagang yang sempat menjadi perdebatan di grup GAM Generasi Anak Mananggu. Salah satu member meminta saya untuk membuatkan videonya bahasan tentang topik yang kemarin sempat menghangat, dan kami juga perhatikan di grup ini dijadikan sebagai wadah untuk mempromosikan, mengiklankan, menjadikan grup sebagai wadah untuk jual beli. Ini sangat positif karena memang kondisi kita saat ini sangat membutuhkan pendapatan untuk menunjang nafkah keluarga kita dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Referensi yang saya jadikan sebagai bahasan pada malam ini, meskipun jam telah menunjukkan jam 10, mudah-mudahan masih ada yang menyimak. Kitab yang saya jadikan sebagai referensi adalah Fatawa Mu'asirah yang disusun oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Buku ini sebanyak 3 jilid, tebalnya seperti ini. Alhamdulillah, kitab ini saya beli langsung ketika studi di Mesir, alhamdulillah. Dan salah satu bahasan yang ada dalam kitab ini mengangkat judul yang sama dengan topik yang sempat menghangat. Hal liribhit tujjar haddun a'la. Apakah ada batasan keuntungan perdagangan? Apakah ada batas maksimal? Ya. Pertanyaannya seperti ini. Hal yajuzu syar'an tahdidu arbahut tujjar bima'na ayyakuna lirribhi nisbah aw had a'la la yubah tajawuzuhu. Apakah ada batasan keuntungan dagangan bagi para pedagang, dan batasan ini batasan maksimal sehingga pedagang tidak boleh melampaui batasan tersebut? Apakah ada dalam Islam? Atau am anna tajira hurun fil qadri alladhi yurabbihu qalla aw kasur? Atau seorang pedagang bebas mengambil keuntungan berapapun yang dia mau, sedikit maupun banyak? Ini pertanyaan. Narju tafsilal qaul fi dzalika fi dawil adillati syar'iyyah li su'al katsirina wa hajatihim massah. Kami mohon ada jawaban yang terperinci menyangkut masalah ini dalam pandangan syariat Islam, di mana banyak yang menanyakan tentang hal ini. Nah, ini ada sekitar, kalau kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 halaman bolak-balik, berarti 20 ya, yang membahas ini secara detail. Tapi karena waktu kita sangat sempit, tentu kita tidak
Kami tidak akan menyebutkan secara detail, hanya poin-poin pentingnya saja. Yang pertama, pada dasarnya setiap pedagang pasti menginginkan keuntungan dari dagangannya. Biasanya orientasinya misalnya untuk menjaga supaya hartanya ini tidak berkurang, modalnya ini tetap terjaga, bahkan diusahakan bisa bertambah, bisa berlipat, dan keuntungan itu digunakan sebagai nafkah bagi keluarga. Beliau setelah menjelaskan secara detail dalam kitab ini, memberikan kesimpulan. Jadi saya kasih kesimpulan saja pada halaman akhir. Setelah 20 halaman membahasnya secara detail, beliau menyimpulkan ada 5. Yang pertama, inna ibtigha'a ribhi fit tijarah amrun jaizun wa masyru'. Seorang pedagang yang memiliki orientasi untuk mengambil keuntungan pada dagangannya itu dibolehkan oleh Islam. Bal huwa ma'murun bihi liman la yuhsinuna at-tijar li anfusihim kal yatama. Bahkan pada satu keadaan itu malah diperintahkan untuk mengambil keuntungan dari dagangannya untuk menjaga harta ini supaya tidak berkurang dan harta ini menjadi milik para anak-anak yatim. Yatim piatu, misalnya ada seorang anak karena dia masih kecil, belum bisa mengembangkan hartanya, kedua orang tuanya atau ayahnya sudah meninggal dunia, ibunya dan dia sendiri tidak punya keahlian untuk berdagang mengembangkan hartanya, maka walinya yang bertanggung jawab untuk menjaga supaya harta ini tidak berkurang diwajibkan malah dalam agama Islam untuk mengembangkannya, dalam salah satunya dalam bentuk dagang. Dan jangan sampai harta ini habis. Dan salah satu yang bisa menghabiskan harta ini kalau tidak dikembangkan yaitu dengan zakat. Kalau keluar terus zakatnya pasti kan akan berkurang, kasihan hartanya. Maka dalam Islam malah diwajibkan untuk dikembangkan hartanya supaya hartanya tidak berkurang, malah bertambah untuk demi masa depan anak-anak yatim ini. Itu yang pertama. Yang kedua, innan nususa lam tuhaddid nisbatan muayyanatan liribhi. Sesuai kajian beliau, tidak ada satupun dalil nas Al-Quran maupun hadis Nabi yang membatasi berapa keuntungan yang bisa diambil. Tidak ada dalilnya. Ini pendapat beliau ya. Beliau ini ketua ulama dunia. Yusuf Al-Qaradawi. Bihaitsu la yajuzu ta'diyaha bal wajada fi sunnah ma yadullu ala jawazi bulughi ribhi ila dha'fi ra'sil mal au adhaf. Bahkan sebaliknya, kalau kita baca riwayat-riwayat ini yang dijelaskan dalam, kita temukan dalam beberapa peristiwa sahabat dengan Nabi, malah Nabi pernah memuji, ada sahabat namanya Urwah yang mengambil keuntungan dari dagangannya itu 100%. Ya, jadi Nabi kasih dia uang 2 dinar. Lalu kemudian Nabi bilang, ayo kamu beli kambing 1 ekor. Kemudian sini ada hadisnya. Ya, ini.
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam atahu dinaran yashtari lahu bihi syat. Dinaran. Ya, Nabi menyerahkan uang 1 dinar ya. Menyerahkan uang 1 dinar untuk kepada sahabat Urwah untuk dibelikan kambing 1 ekor. Fashtara lahu bihi syataini. Dia karena dia cerdik dalam transaksi, dalam dagang, sehingga dengan uang 1 dinar yang mestinya hanya bisa membeli 1 ekor kambing, dia bisa beli 2 kambing. Faba ihdahuma bidinar. Lalu kemudian yang 1 ekor ini dia jual seharga 1 dinar. Faja bidinarin wasyat fada'a lahu bil barakah fi. Lalu dia kembali menghadap kepada Nabi dan menyerahkan. Dia bilang, Nabi, napa kambing dan ini uang 1 dinar. Nabi kemudian, bagaimana ceritanya? Ente saya suruh belikan kambing 1 dinar 1 ekor, tapi ente balik dengan membawa 1 ekor kambing dan uang tetap utuh 1 dinar. Lalu dia ceritakan itu. Nabi kemudian mendoakannya, ya Allah, berkahilah Urwah dan berkahilah bisnisnya. Dan belakangan dalam beberapa riwayat, rupanya dia ini dalam berdagang sukses karena dia pintar mencari peluang dagang bisnis. Nah, ini salah satu dasar, malah dalam Islam mengambil keuntungan 100% ini dibolehkan. Malah ada sahabat yang lain malah mengambil keuntungan berlipat-lipat ganda, bahkan sampai 9 kali lipat. Sahabat ini namanya Zubair. Dia beli tanah seharga 100,000 bisabiina wa 100,000. Jadi 170.000. Dia beli sebidang tanah, lalu dia jual 1.600.000. Coba kalau kita kalkulasi, keuntungannya itu sampai 10 kali lipat, 9 kali lipat lebih. Berarti lewat dari 100%. Sudah berapa persen itu? Banyak, 9 kali lipat keuntungannya. Ini poin yang kedua, bahwa tidak ada batasan dalam Islam mengambil keuntungan. Dan keuntungan yang begitu banyak, 100%, malah lebih dari itu, tidak dapat disebut sebagai riba. Kalau bahasan tentang riba nanti di lain kesempatan. Kemudian poin yang ketiga, inna jawazar ribhi al-kathir la ya'ni annahu marghubun fihi daiman. Namun beliau memberikan catatan bahwa seorang pedagang dalam mencari keuntungan tidak selamanya orientasinya adalah keuntungan. Ya, tidak selamanya, dalam pikirannya itu tidak selamanya orientasi keuntungan. Nanti mau stres kalau. Balil qanaah birribhi al-qalil aqrabu ila hadis salaf wa ab'adi anis syubhat. Malah ini dari sisi akhlak ya, akhlak seorang muslim, malah dia bilang al-qanaah. Qanaah itu merasa cukup dengan keuntungan yang sedikit, itu lebih dekat kepada sifat kehati-hatian yang banyak dicontohkan oleh para ulama, orang-orang terdahulu, orang-orang saleh, dan itu juga akan menghindarkan diri seorang muslim dari memakan harta yang sifatnya subhat. Subhat itu tidak jelas. Ya. Kemudian poin yang keempat, inna ribha la yahillu littajir al-muslim illa idza salimat muamalatuhu at-tijariyah minal haram. Nah, ini poin yang keempat ini perlu diperhatikan ini bagi para pedagang. Keuntungan itu tidak menjadi halal bagi seorang pedagang muslim
kecuali kalau tata cara berdagangnya ini itu selamat dari ketentuan dan syarat yang diletakkan oleh syariat Islam. Ya, sekali lagi, keuntungan dagang kita itu akan berubah menjadi sesuatu yang diharamkan dalam Islam jika tidak memperhatikan rambu-rambu aturan main dagang yang ditetapkan oleh Islam. Ini bagi masyarakat muslim tentunya ya. Fa amma idza istamalat ala muharram, misalnya kalau dagangannya ini tidak memenuhi standar ketentuan dan syarat dalam Islam, misalnya dagangannya ini, barang dagangannya ini sesuatu yang dilarang dalam Islam, maka keuntungan sedikit apalagi banyak tentu diharamkan. Ya, karena barang dagangannya, komoditas yang dia perdagangkan itu memang diharamkan dalam Islam. Au at-ta'amul bir-riba awil ihtikar awil ghash wat tadlis aw ikhfa'i sa'ril waqti aw at-tatfif wa nahwiha fa inna ma tarattaba 'alaiha min ribhin yakunu haraman. Jadi memang ada bahasan-bahasan khusus tentang beberapa jual beli dalam Islam yang diharamkan karena di dalamnya mengandung riba, kemudian ihtikar itu menimbun. Dia menimbun satu komoditas yang dibutuhkan oleh masyarakat, nanti dia tunggu harga tinggi, kemudian dia, padahal orang kasihan pada cari-cari itu komoditas, dia timbun, kemudian pas dia momentum yang tepat dia jual dengan harga yang tinggi, dia dapat untung banyak. Ini disebut dengan ihtikar. Tapi dalam undang-undang kita kan sudah diatur soal menimbun komoditas untuk meraup keuntungan yang lebih banyak. Kemudian ada unsur penipuan, misalnya mengurangi timbangan, mengurangi takaran, atau barangnya ada cacat, kemudian dia rekayasa sedemikian rupa sehingga cacatnya tidak terlihat, lalu kemudian pembelinya dirugikan setelah mengetahui bahwa ternyata yang dia jual mengandung cacat. Ya. Nah, keuntungan dari dagangan seperti itu tentu diharamkan dalam Islam. Kemudian poin yang kelima, yang terakhir, innal qawla bi anna lit-tujjar ay yarbahu bil halal ma sya'u fi hududil qaim wal dawabit allati dzakarnaha la yanfi haqqa walil amri al-muslim fi tahdid miqdar ribhi aw nisbatihi wa khususan fi sila'i allati yahtaju umuman nas tahqiqan lil maslah li akbar adad minan nas wa man'an lidharar wa dirar an ibadillah. Poin yang kelima ini, meskipun ada kebebasan bagi pedagang untuk mengambil keuntungan sesuai yang dia kehendaki, namun ini tidak menafikan intervensi pemerintah untuk mengontrol, menormalisasi harga-harga kebutuhan masyarakat pada sembako misalnya di saat-saat tertentu di mana ada kekurangan dan lain sebagainya. Ya, itu poin-poin pentingnya dari kajian ini. Sebagai tambahan, kami ingin menyampaikan apa saja sih dagangan yang diharamkan dalam Islam sehingga keuntungannya otomatis juga menjadi haram, sedikit maupun banyak. Yang pertama, dagangan yang dia perjualbelikan adalah komoditas yang diharamkan dalam Islam. Ya, misalnya mislu at-tijar fil muskirat wal mukhaddarat wa bai'ul maita wal asnam wa minha at-tamathil muharrama wa kullu ma yadur bin nas mislu al-aghdhiya al-fasida
wal ashrib al mulawatha wal mawad ad-dharra wal adwi al mahdhura wa nahwiha. Ya, komoditas yang dia jual misalnya minuman-minuman yang memabukkan. Biasanya keuntungannya lumayan itu. Jadi sedikit keuntungannya maupun banyak tetap diharamkan karena miras, minuman keras, cap tikus, dan segala merek yang ada, minuman yang memabukkan, kemudian narkoba, menjual bangkai, berhala, kemudian makanan minuman yang membahayakan, barang-barang yang dapat menimbulkan mudarat, kemudian obat-obatan yang membahayakan. Jadi komoditas-komoditas ini tidak boleh diperjualbelikan karena dilarang dalam Islam sebab membahayakan. Kalau minuman keras kan merusak akal sehat, narkoba dan lain sebagainya. Dan banyak hadisnya. Salah hadisnya saya coba baca. Fa'an Jabir annahu sami'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha harrama bai'al khamri wal maita wal khinzir wal asnam. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli khamar, minuman keras, wal maita, bangkai, wal khinzir, babi, wal asnam, patung. Wa fihi, ada hadis lain, qatalallahu al-yahuda innallaha lamma harrama shuhumaha jammaluha ay adzabuhu thumma ba'uhu wa akalu thamanahum. Dalam hadis orang-orang Yahudi itu dimusnahkan oleh Allah karena Allah mengharamkan kepada mereka lemak bangkai. Lalu kemudian lemak bangkai ini kan sempat diperjualbelikan dulu lemaknya. Kemudian karena diharamkan kepada mereka, akhirnya mereka rekayasa, mereka jadikan sebagai minyak. Lemak ini mereka produksi menjadi minyak, mereka olah menjadi minyak untuk lampu, untuk balem akan perahu dan sebagainya. Lalu dia punya harga dari penjualan minyak tadi, itu mereka makan, dia punya keuntungannya, harganya. Nah, mereka mencoba melakukan tipu daya kepada Allah dengan merekayasa itu, padahal memang diharamkan. Kemudian hadis yang lain, ya, an thamanil kalbi nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalbi wa qala in ja'aka yatlubu thamanal kalbi famla kaffahu turaban. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah melarang dari memakan hasil penjualan anjing. Ya, ini hadisnya. Memang kalau kita baca dalam kitab-kitab ada satu masalah, bagaimana kalau misalnya kalau anjing dan babi ini kan tidak bagi non muslim kan diharamkan. Bagaimana kalau dijual kepada non muslim yang itu bisa mereka konsumsi? Bagaimana itu? Ada jumhur ulama, mayoritas ulama tetap menggunakan hadis ini, tetap mengharamkan hasil penjualan dari anjing dan babi meskipun dijual kepada non muslim, meskipun bagi mereka itu halal. Tapi ada ulama Hanafiyah yang kemudian kontra dengan pendapat mayoritas ulama ini yang kemudian membolehkan. Ya, tentu ini sesuai keadaan, dengan catatan keadaannya begini. Salah satu contoh keadaan itu begini. Itu tidak menjadi dia punya profesi sebagai pedagang anjing dan pedagang babi. Hanya misalnya
Biasanya kalau di Mananggu ini kan ada mobil-mobil yang kemudian masuk ke kampung-kampung mencari anjing dan babi untuk dibeli, lalu di drop ke mana? Ke Manado atau dikonsumsi di sekitar sini oleh mereka yang non muslim. Bagi mereka itu halal, tapi bagi kita muslim kan tidak. Lalu bagaimana menjual ke mereka? Ada ulama yang membolehkan itu. Yang penting dapat dipastikan bahwa yang membeli adalah non muslim, dan itu yang mengkonsumsi juga dapat dipastikan adalah non muslim. Misalnya di daerah-daerah yang mayoritas non muslim. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, seperti di beberapa tempat di Kecamatan Mananggu ini ada desa-desa yang atau dusun-dusun yang banyak anjingnya. Ya, saya tidak perlu menyebutkan. Maka mereka tidak punya profesi ternak anjing, tidak. Biasanya mereka jadikan sebagai penjaga rumah atau penjaga tanaman di kebun. Maka menurut hemat saya secara pribadi, sebaiknya untuk, kan seorang muslim kan dilarang memelihara anjing di rumahnya. Malaikat nanti tidak akan mendekat, malaikat rahmat tidak akan masuk ke rumah yang ada anjing. Maka menurut kami sebaiknya itu dijual saja kepada non muslim. Lalu hasil penjualan itu silakan digunakan, dan setelah itu jangan jadikan itu sebagai profesi. Misalnya semua beternak anjing atau babi dan lain sebagainya, tidak boleh. Seorang muslim dilarang untuk itu. Cuma kalau misalnya daripada kasihan semua bunuh ini anjing, karena dilarang dalam Islam orang mempiara, daripada kita bunuh atau kita berikan begitu saja hanya menguntungkan pihak lain misalnya, silakan dijual, dan harganya hasil penjualannya silakan dimanfaatkan, dan setelah itu berhentilah. Ya, baik, kita lanjutkan. Kemudian itu tentang mengambil keuntungan dari dagangan komunitas yang diharamkan oleh Islam. Itu tidak boleh. Keuntungannya sedikit maupun banyak tetap tidak boleh. Kemudian yang kedua, keuntungan yang diperoleh lewat jalan menipu. Nah, seorang muslim dalam berdagang harus jujur dan amanah. Dia tidak boleh untuk mendapatkan keuntungan yang banyak dia menipu. Misalnya dia menyembunyikan aib, cacat barang dagangannya dengan merekayasa, atau saya pernah menyaksikan langsung itu di pasar yang dulu ya, waktu saya masih kecil, ada penjual cabai yang kemudian cabainya ini yang sudah sebagian membusuk, yang sudah rusak, lalu kemudian dia campur dengan cabai yang masih segar. Lalu kemudian dia yang segar-segar ini dia taruh di bagian atas, sehingga kelihatan dia punya cabai, dia punya rica ini masih mengkilap semua. Kemudian pada saat ada yang beli, dia ambil bukan yang di bagian atasnya, dia ambil di bagian dalam yang sebagian besar sudah rusak. Nah, berarti dia kan menyembunyikan aib, cacat barang dagangannya supaya mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan dari situ diharamkan karena dia menipu. Ya. Ini tipu-tipu seperti ini menipu secara terang-terangan. Ada hadis Nabi yang sangat tegas dalam hal ini. Rasulullah bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan ahli-ahli hadis lain. Rasulullah bersabda, siapa yang menipu dalam dagangannya,
Salah satu bentuk tipuannya itu seperti itu, menyembunyikan aib barang dagangannya. Dia tidak jelaskan, dia tidak jujur dan tidak amanah. Rasulullah bilang, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu dalam berdagang, maka dia tidak termasuk golongan kami. Ya, berarti tidak termasuk seorang muslim yang baik. Dalam hadis yang lain menyebutkan, al-muslimu akhul muslimi la yahillu lil muslimin ba min akhihi bay'an wa fihi aib illa bayyanahu lahu. Hadis yang kedua ini, kecuali aibnya dia jelaskan. Ya, dagangan saya ini ada cacatnya, ini. Kalau ente mau beli silakan, kalau tidak ya sudah. Yang penting dia sudah jujur menjelaskan tentang aib. Ya, jualan HP misalnya tidak lecet, tidak rusak DP screen ya. Dia mesti jelaskan aib yang terdapat pada barang dagangannya. Wa kana as-sahaba was-salaf radhiyallahu anhum yarawna izhara uyubi silah minan nasiha allati biha yasihu dinul muslim mustaqim. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa bagi seorang muslim berdagang ini termasuk ajaran Islam yang begitu luhur. Oleh karena itu dia menjadi nasihat bagi seorang muslim, wadah atau momentum untuk berdakwah di dalamnya, menyampaikan nasihat di dalamnya. Jadi pedagang itu sebenarnya jadi seorang dai dengan tata cara berdagang yang islami. Dia ingin menyadarkan pedagang lain yang melakukan praktek-praktek tipuan, menipu pedagang dan sebagainya. Lewat dia sebagai pedagang, dia bisa berdakwah lewat itu. Ya, bagaimana caranya? Ya, dengan cara dia menunjukkan kejujurannya pada dagangannya. Misalnya kalau dagangannya ini ada cacat, luar biasa ini. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga, at-tadlis bi ikhfa'i syi'ril waqti. Nah, yang ketiga, keuntungan yang diharamkan. Keuntungan diharamkan disebabkan oleh pembeli. Ini dia beli barang untuk kemudian dia jual kembali. Pembeli barang yang dijual kembali. Nah, pembeli ini berusaha menutupi harga yang berlaku di pasaran saat itu, sehingga penjual tidak tahu. Contoh, misalnya saya bukan pedagang. Misalnya saya bukan pedagang, saya punya ayam, lalu kemudian saya bawa ke pasar. Sebelum saya tiba di dalam pasar, ini pedagang-pedagang ayam so kasih stop saya di pintu masuk pasar. Lalu terjadi tawar-menawar, dia bilang, sudah anak beli ini. Dia kasih harga murah. Misalnya harga satu ekor, harga pasar misalnya 70.000. Atau lalu kemudian dia beli dengan 30.000. Akhirnya setelah terjual ayam saya ini kepada pedagang yang kemudian dia jual kembali ayam itu, ternyata setelah saya masuk, ternyata ini ayam dia punya harga pasaran saat itu rupanya dua kali lipat dari hasil penjualan tadi. Nah, ini tidak boleh. Maka seorang pedagang muslim yang jujur, dia harus kasih tahu pada petani, peternak yang memang tidak tahu harga pasar, dia harus jujur menyampaikan itu. Pasaran saat ini sekian, karena ana so datang kemari sama NTP tanpa
Mau borong ente punya ayam, ente punya kambing, ente punya rica, ente mau kasih berapa? Nah, karena ini saya mau jual ulang. Jadi luar biasa kita bisa berdakwah dengan cara-cara dagang seperti itu. Jadi tidak mesti seorang ustadz, seorang yang punya ilmu banyak dalam berdakwah ini. Cukup dia sebagai pedagang tahu prinsip-prinsip dagang dalam Islam, dia bisa berdakwah dengan itu. Ya. Dan itu banyak terjadi. Coba perhatikan ada praktek-praktek begitu di kita. Orang yang membawa hasil bumi, pertanian dari kebun, petani langsung dicegat di pintu masuk pagar, lalu diboronglah itu. Sehingga dan petaninya ini tidak tahu, peternaknya ini tidak tahu harga pasarnya. Ya. Nah, bagaimana supaya tidak terjatuh kepada mengambil keuntungan yang diharamkan? Dia harus jujur, sampaikan saja harga pasar sekian, karena ini saya mau jual lagi, saya tentu mau ambil untung. Luar biasa. Ada hadisnya, la tatalaqqa rukban wa man talaqaha fasahibu sila bil khiyar ba'da yuqaddimus suq. Ini banyak sekali hadisnya tentang topik itu. Kemudian yang selanjutnya ar-ribhu an tariqil ghaban al-fahish. Ya. Mirip-mirip saja. Selanjutnya ar-ribhu an tariqil ihtikar. Nah, ini biasanya pedagang-pedagang besar. Pedagang-pedagang besar yang kemudian dia ingin memonopoli pasar untuk meraup keuntungan yang lebih banyak. Contoh misalnya semua satu jenis, misalnya bawang, karena dia punya uang banyak, hanya bawang yang masuk ke pasar itu dia monopoli, tak ambil semua, beli. Kemudian dia tahan, sehingga orang datang ke pasar cari-cari bawang, tidak ada ini bawang. Hanya sudah, karena dia kancing pada saat itu, naiklah harga itu. Dia timbun itu komoditas, begitu dia naik, lalu kemudian dia lepas. Ini diharamkan dalam Islam. Ada hadisnya, la yahtakiru illa khati. Praktek seperti itu hanya dilakukan oleh mereka para pendosa, illa khati. Ya, mereka tidak peduli kebutuhan ini dibutuhkan, komoditas ini dibutuhkan, apalagi kebutuhan sehari-hari, hanya untuk meraup keuntungan yang lebih banyak. Kemudian mereka timbun komoditas itu, lalu ketika masyarakat menjerit mencari komoditas itu karena sangat dibutuhkan, hanya mendapatkan dengan harga yang begitu tinggi. Masya Allah. Ya, itu tentang beberapa hal yang dapat kami sampaikan tentang topik ini. Kesimpulannya, mengambil keuntungan dari dagangan ini sebenarnya tidak ada batasan minimal maksimal. Ya, cuma bagi seorang muslim, karena jual beli termasuk wahana wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Karena jual beli ini ada prinsipnya, ada adabnya. Pada hakikatnya dalam jual beli itu kita tolong menolong. Artinya ketika saya membutuhkan satu barang, dengan keterbatasan uang yang saya miliki, tentu saya tidak bisa beli barang itu dari tempat yang jauh, misalnya di Jakarta, di Jawa, di Surabaya, di Sumatera, atau di kota sana, di Makassar. Saya tidak bisa beli, barangnya hanya ada di sana. Saya tidak mampu biaya pengiriman dan lain sebagainya. Nah, maka orang-orang yang memiliki uang,
mencoba mendatangkan itu, maka dia memanfaatkan situasi di mana ada permintaan, ada kebutuhan pasar, lalu dia mendatangkan komoditas itu untuk dia jual dan dia mendapatkan keuntungan di situ. Maka ingat bahwa pada dasarnya kita hanya menjadi media untuk membantu orang. Nah, dalam membantu ini tentunya kalau mau ambil untung jangan terlalu banyak-banyak. Ya, meskipun ambil untung sampai dengan 100% sampai lebih dari itu dibolehkan dalam Islam. Cuma karena kita ingin membantu orang lain, memudahkan orang lain, orang yang tidak punya duit banyak, tidak punya modal banyak, lagian itu hanya untuk konsumsi, kebutuhan konsumtif. Jadi lebih banyak membantu. Malah dalam Islam kan ajaran sedekah, memberikan cuma-cuma tanpa ada imbalan itu malah dianjurkan. Apalagi kalau kita jual. Nah, cuma memang ada pedagang-pedagang yang memang menghendaki keuntungan karena memang banyak tanggungan, nafkah keluarga, anak-anak sekolah, apalagi ada anak yatim di rumahnya yang dia butuh nafkahi, dan dia berusaha sedemikian rupa untuk memanfaatkan pasar untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyak. Maka karena kondisinya seperti itu, maka tidak ada batasan. Ya, oleh karena itu di salah satu kalimat yang saya baca di kitab ini, oleh karena itu kalau bagi orang-orang yang memang dia punya kebutuhan yang dia tidak bisa dapatkan itu kecuali lewat dagang, dan dia berusaha mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya untuk kebutuhan nafkah keluarganya, biaya kesehatan, pendidikan, menjaga harta anak yatim, maka itu menjadi sesuatu yang sangat dianjurkan buat dia berapapun keuntungan yang didapatkan. Tetapi bagi orang-orang yang sudah memiliki harta yang berlimpah, ya, maka dianjurkan untuk qanaah. Karena itu sudahlah, tidak usah ambil untuk banyak-banyak, ente bantu orang saja. Ambil untung boleh tapi jangan terlalu banyak-banyak, karena prinsipnya ente bantu orang. Ya, itu saja barangkali. Setiap keadaan dan situasi berbeda, sehingga itulah kemudian mengapa dalam Islam tidak ada batasan minimal dan maksimal keuntungan yang bisa diambil dari dagangan kita. Sekian Bapak Ibu Saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.